perkenalkan, nama Bapak siapa, umur Bapak berapa, dan asal pian orang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pribadi Haji Bahrul ini lahir di desa Tanah Masjid, Kecamatan Alalak, Kabupaten Kualan, dan usia saya sekarang sudah mencapai 45 tahun. Jadi sebelumnya di sini ulun maaf ganggu waktu diantara. Ini ulun akan mewawancarai tentang sedikit-sedikit usaha-usaha pian. Jadi yang pertama, sejak kapan pian memulai usaha yang pian lakukan saat ini? Kalau kita bicara masalah usaha, memang sejak kita usia belasan tahun, dari usia 14 tahun sudah kita mulai belajar usaha sambil meniti karir sekolah, tapi kita tidak meninggalkan ini. Kita mengawali usaha itu sudah mulai 14 tahun. Terdirinya yang perusahaan TMJ pian ini sejak tahun berapa? Setelah kita dalam perjalanan 14 tahun terus kita belajar, akhirnya kita sudah memberanikan diri membuka badan usaha, yaitu tahun 2006-2007 sudah mulai kita membuka usaha, yaitu membangun satu PT yang bernama PT Teladan. Jadi selanjutnya modal pian dalam membuka usaha ini berapa aja? Kalau untuk modal, yang namanya kita bisnis, ada beberapa jalan. Artinya ada modal kepercayaan, ada juga namanya modal keekonomian. Kalau modal keekonomian kita hampir minim, karena kita belajarnya dari bawah, dari nol, belajar bagaimana cara membangun menghidupi sebuah perusahaan supaya perusahaan ini bisa mencapai kesuksesan. Jadi yang sangat modal yang kita berkuat itu adalah modal kepercayaan. Di dalam perjalanan kita membuat modal kepercayaan itulah yang kuat mendongkrak kesuksesan yang berjalan sampai sekarang. Untuk saat ini sudah berapa pian mempunyai karyawan yang dipekerjakan di perusahaan pian? Sementara ini karyawan kita ada beberapa titik. Jadi mulai karyawan 20, 30 sampai mencapai kurang lebih hampir 100 orang karyawan. Karyawan ini tidak semata-mata langsung kita dapatkan banyak, tapi kita sesuai tuntutan perusahaan sehingga karyawan itu semakin hari semakin bertambah sesuai tuntutan. Sebelum pian merintis usaha ini, apakah pernah pian mengalami kesulitan dalam bisnis ini? Kalau yang namanya perusahaan itu kesulitan pasti ada, tapi semakin besar rintangan kesulitan itu semakin kita terpancing untuk maju. Sebenarnya kesulitan itu yang semestinya harus kita pahami, bukan kesulitan itu adalah bagian istilahnya menghimpit kita, tapi sebagai motivasi buat kita sukses. Jadi bagaimana hingga bisa memiliki usaha ini pian? Nah, jadi kita ini memang pengalaman, wawasan, pembelajaran dan dorongan. Jadi dengan pengalaman yang sekecil apapun kita harus gali dulu sampai kita bisa memiliki perusahaan yang mana layaknya sebagai perusahaan yang sudah standar SOP-nya. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam perusahaan yang pian jalankan saat ini? Kalau kendala yang sering terjadi itu masalah ekonomi keuangan.
ekonomi keuangan ini yang satu yang kita perhatikan adalah gaji karyawan. Kenapa kita gaji karyawan itu yang penting sekali kita perhatikan, karena itulah yang bisa mendongkrak perusahaan supaya perusahaan itu berjalan dengan baik dan stabil. Ketika kita ekonomi gaji karyawan ada kendala, itu sangat fatal akibatnya, karena kita tidak mungkin satu perusahaan itu bergerak dengan sendiri, tapi harus bergerak dengan tim. Jadi itu yang harus kita perhatikan, yang lebih kita kedepankan gaji-gaji karyawan. Jadi seterusnya, pernahkah pian mengalami kerugian atau kebangkrutan dalam berbisnis ini? Kalau kerugian itu pasti tidak mungkin kita di dalam bisnis itu selalu untung. Bahkan kerugian itulah sebagai pelajaran, sebagai kita mencari kesalahan-kesalahan, kerugian itu sebagai pelajaran membuat kita ke depan itu lebih bagus, supaya kita jangan mengalami kendala kerugian lagi. Jadi itu salah satu yang patut kita pahami. Artinya rugi itu jangan kita anggap itu musibah, tapi adalah suatu kebaikan buat kita. Adakah pian berencana membuka lagi di tempat lain perusahaan pian ini atau di sini aja? Kalau sementara ini kita alhamdulillah perusahaan PT Transmart Jaya ini mempunyai cabang di seluruh Indonesia, ini hampir 30 cabang seluruh Indonesia. Jadi kita sudah berkembang dengan baik, setiap pulau-pulau Sumatera, Lampung, Palembang, Pekanbaru, bahkan sampai ke Kendari, sampai ke Bitung, Halmahera, sudah kita punya cabang di setiap titik. Yang terakhir pertanyaan adalah, apakah pesan dan kesan pian kepada para penonton, kepada wirausaha yang memulai usahanya dari awal? Satu pesan yang harus kita pegang ya, artinya jadilah orang yang jujur dan amanah. Orang yang jujur inilah modal dasar untuk mencapai kesuksesan. Kita sebagai pengusaha tidak mungkin sukses begitu saja atau sukses sendiriannya tanpa dibantu dan didorong orang lain. Karena orang lain ini mau membantu karena kita adalah dia melihat bahwa kita ini orang jujur. Jadi modal yang harus kita tanamkan kepada kawan-kawan ke depan adalah kejujuran. Jadi kejujuran itu yang harus kita pegang, komitmen dan kejujuran itu yang menjadi landasan untuk mencapai kesuksesan. Itu pesan yang harus diingat dan dipahami. Jadi sekian presentasi dari Ulun untuk wawancara ini. Terima kasih kepada Bapak Bahrul Hilmi yang sudah meluangkan waktu kesan saya untuk mewawancarai Sidin. Terima kasih banyak kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.